Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dukungan untuk korban tragedi Kanjuruhan Malang terus mengalir. Ribuan supporter bola di Semarang menyalakan lilin dan mendoakan para korban. Menyamar sebagai seorang perempuan berdaster dan berjilbab, mantan karyawan kafe di Kota Semarang membobol brankas kafe berisi uang jutaan rupiah. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik pipa peralon di kawasan industri terpadu Batang. Presiden minta 90% pekerja harus dari warga lokal. Diduga karena masalah keluarga, seorang ibu di Sragen tega membunuh putra kandungnya sendiri hingga tewas. Pembunuhan berlangsung saat korban tertidur lelap. Garis polisi masih terpasang di tempat kejadian pembunuhan di Dukuh Telobongan, Desa Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Selasa pagi. Sejumlah warga tampak datang melayat ke rumah duka, namun yakini korban masih diautopsi di Rumah Sakit Dr. Muwardi, Surakarta. Sementara pelaku telah ditahan di Polres Sragen. Menurut kerabat korban, hubungan antara pelaku dan korban selama ini tidak akur sejak korban menikah. Bu sama anak itu ndak rukun sehari-hariannya. Kenapa itu, Bu? Saya ndak tahu masalahnya, itu pribadi ya, Mas. Kalau ndak rukunnya sudah lama, Bu? Sudah sejak habis nikahan. Kalau korban anak keberapa? Ini anak ke-1. Anak pertama. Pembunuhan terjadi pada Selasa dini hari. Dugaan sementara pembunuhan berlatar belakang masalah keluarga. Pelaku yang tak lain ibu korban menyimpan rasa kesal yang sangat mendalam sehingga akhirnya menghabisi anaknya saat tertidur lelap. Korban pada saat itu lagi tertidur, mungkin akumulasi kekesalan sehingga tersangka dengan batu apa di ke kepala korban. Lanjut terus mungkin kurang puas dengan cangkul. Mungkin untuk motif sementara dugaannya apa, Dan? Sementara adalah mungkin kekesalan dari orang tua terhadap anak, yaitu perkara keluarga, namun masih kita. Tim Inafis Polres Sragen telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya batu, cangkul, tikar, serta tali yang digunakan untuk membungkus korban. Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Seorang pemuda di Pekalongan kritis dan dilarikan ke rumah sakit akibat dianiaya tukang parkir sebuah minimarket. Korban sempat menyelamatkan diri dengan berlari ke arah SPBU namun tetap dikejar pelaku. Warga di sekitar SPBU Kertijayan Pekalongan Senin malam digegerkan dengan adanya aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan korban M. Chandra, warga desa Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Oleh warga, pemuda naas tersebut segera dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pekajangan. Penganiayaan terjadi berawal saat korban bersama teman-temannya tengah memperbaiki sepeda motor yang mogok dekat SPBU Kertijayan. Tiba-tiba ada seorang yang melempar batu ke arah mereka. Karena penasaran, korban menghampiri pelaku di lokasi parkiran minimarket yang tak jauh dari lokasi. Tanpa banyak basa-basi, pelaku mengambil parang yang disimpannya di tempat sampah. Melihat pelaku membawa senjata, korban berlari kembali ke arah SPBU. Namun naas, pelaku berhasil mengejar korban dan menganiayanya dengan parang. Pelaku niku wis menyiapke parang terus bawa barang. Ngambil tempat sampah. Lah itu pembacokannya di mana itu? Terus habis itu kan korban lari. Korban lari ten SPBU, Pak. Bacokane ten ngarep Bang BNI niku, Pak. Oh. Ten SPBU. Ada dibacok langsung. Nggih, bacok. Berapa kali itu dibacok? Lebih dari 3 kali, Pak. Lebih dari. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan menemukan potongan jari korban di lokasi kejadian, serta mengambil barang bukti berupa rekaman CCTV. Sementara identitas pelaku, tukang parkir minimarket, sudah dikantongi polisi. Korban
korban ini membenarkan motornya yang rusak, jadi sambil bayar padahal motornya itu motor standar. Tapi korban dilempar batu sama pelaku. Korban mendatangi pelaku, tapi korban melihat kalau pelaku ngambil parang dari tempat sampah, akhirnya korban lari nyebrang jalan, dikejar sampai ke SPBU, depan ATM Mandiri, disitulah korban dibacok sama pelaku sekitar 5-6 kali tadi. Sementara korban yang penuh luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya dalam kondisi kritis di rumah sakit. Belum diketahui motif penganiayaan terhadap korban, dan kasusnya tengah diusut Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Kita ke informasi lainnya, 3 wanita pemandu lagu karaoke di Semarang ditangkap polisi karena mengeroyok rekan kerjanya. Penganiayaan dipicu masalah potongan penghasilan. 3 pemandu lagu karaoke di kawasan Sunang Kuning Semarang, Vita, Rara, dan Selvinda harus berurusan dengan polisi karena mengeroyok teman kerja. Korban mengalami sejumlah luka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Penganiayaan dipicu sakit hati lantaran uang hasil kerja mereka selama seminggu tak kunjung dibayar. Korban berdalih uang dipotong. Bunganya ke Wisma, terus bilang gini, Dek, uang kamu ambil aja, soalnya kan mami korupsi uang, soalnya uangnya Febri dikorupsi, katanya gitu. Terus disuruh bikin ATM sendiri, terus malamnya kan minta uang ke mami, malah ya dicuekin. 3 tersangka ini menganggap bahwa pelapor memberitahukan informasi yang tidak benar kepada ibu asuh mereka, yang kemudian mereka merasa sakit hati terhadap pelapor. Lalu saudara Rara ini kemudian datang dan menarik rambut korban sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dan selanjutnya memukul dengan tangan kosong 2-3. Para pelaku dijeratkan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Terdesak utang, mantan karyawan sebuah kafe di Kota Semarang nekat membobol brankas kafe. Agar tidak dikenali, pelaku menyamar sebagai perempuan berdaster mengenakan jilbab. Pelaku mengendap-endap di sebuah kafe di kawasan Tembalang, Semarang dengan mengenakan kerudung dan daster. Dari rekaman CCTV, dalam sekejap pelaku menggondol brankas berisi uang tunai 5 juta rupiah. Namun akal bulus tersangka gagal. Pelaku dikenali dari ciri fisik dan rekaman CCTV memperlihatkan pelaku begitu mengetahui situasi kafe. Dari olah TKP, polisi akhirnya bisa mengidentifikasi pelaku yang ternyata bekas karyawan kafe. Jadi pada saat Saudara Agung Wahyu Wijono yang sebagai kasir akan memulai kegiatan bekerja dan kemudian mengecek brankas, ternyata brankas tersebut sudah hilang dan kasir memberitahukan kepada karyawan lain termasuk pelapor. Awal mula pelapor tidak mengetahui, namun ketika kita lakukan penyelidikan awal dan didapati rekaman CCTV, nah ini tersangka melakukan aksi. Tersangka berdalih menyamarkan terdesak kebutuhan uang untuk membayar utang. Ia bahkan mencuri daster untuk aksi menyamarnya. Kenapa kamu pakai daster sampai mencuri itu? Kenapa alasannya? Kalau alasannya karena utang. Enggak. Kenapa pakai daster? Orangnya lupa pagar malah. Idenya itu sebelumnya dadaan, Pak. Sebelumnya ada pikiran mau pakai daster itu, cuman karena waktu mau berangkat nyuri itu di jemuran tangga ada itu. Ada daster. Ada daster. Terus gitu. Akhirnya jadi buat mengelabui pakai itu, Pak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sejumlah korban arisan bodong mendatangi Mapolres Kabupaten Kudus untuk melaporkan kasus penipuan arisan. Para korban menderita kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah.
Korban arisan bodong yang mayoritas adalah ibu-ibu melaporkan dugaan kasus penipuan ke Mapolres Kudus. Mereka mengaku ditipu oleh rekan kerjanya sendiri yang bertindak sebagai pengelola arisan, yang belakangan diketahui sebagai arisan bodong. Kini ada sekitar 60 korban yang mengaku sebagai korban arisan bodong. Dari pengakuan korban, awalnya pengelola arisan selalu tepat waktu mencairkan uang arisan. Namun sejak Agustus lalu, uang arisan tak lagi cair. Bahkan kini pengelola arisan justru menghilang. Pertamanya memang manajemennya bagus, saya cair gitu. Dari saya tanam bulan Mei akhir, alhamdulillah saya awal Juli juga cair. Tapi untuk saya naruh yang selanjutnya, Agustus awal dan sampai sekarang saya dijanjikan terus nggak pernah dicairkan. Polisi akan mendalami kasus ini. Jika hasil penyelidikan mengarah pada pengelola arisan sebagai tersangka, penangkapan akan segera dilakukan. Makanya itu kita perlu pendalaman terhadap kasus ini terlebih dahulu, sehingga kita tidak melakukan salah-salah langkah ke depannya seperti itu. Apabila nanti kita sudah melakukan penyelidikan, lalu terkait nanti tersangkanya memang si Endro, tentunya nanti kita akan koordinasi dengan Resmob, karena Resmob orang lapangan, untuk mencari si Endro ini keberadaannya di mana, seperti itu. Sebelumnya, para korban terlebih dahulu mencari keberadaan pelaku, namun karena tak kunjung ditemukan, mereka akhirnya melaporkan kasus ini kepada polisi. Akibat dari arisan bodong, kerugian para korban mencapai 2 miliar rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus.